Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa banyak sekali janji Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab ini. Alkitab juga memberitahukan kita janji, keselamatan, dan hidup yang kekal yang hanya kita dapatkan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, tentunya kita harus diperlengkapi. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Janji bahwa kita akan memperoleh baptisan Roh Kudus. Sebelumnya yang jadi pertanyaan dan patut kita renungkan, sudah berapa tahun kita ikut Tuhan Yesus? Apakah kita sudah memperoleh baptisan Roh Kudus? Jika belum, gak apa-apa. Kita minta sama Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikannya. Lukas 11 ayat 9 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi ketika kita minta akan janji Tuhan, ya, dan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin kita pasti akan diberikan. Kita akan memperoleh baptisan Roh Kudus tersebut. Lalu bagaimana kita mengetahui jika seseorang atau kita sudah memperoleh baptisan Roh Kudus atau belum? Alkitab mencatat ada beberapa ciri orang yang sudah memperoleh baptisan Roh Kudus. Yang pertama, adanya perubahan karakter. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka akan timbul keinginan untuk menjalani hidup sesuai dengan arahan Roh Kudus. Berarti kita sedang dalam proses pembentukan menjadi manusia yang baru. Bertumbuhnya buah-buah roh di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, lebih gampangnya kita pernah belajar juga lagu ini ya. Tuhan telah berikan buah roh pada kita, untuk aku dan kamu, untuk kamu dan aku. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bertumbuhlah, berbuahlah buah roh di hidupmu, di hidupmu. Ada kasih,
John Calvin di dalam salah satu bukunya berkata, orang kudus atau orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia langsung peka dan mohon pengampunan akan dosa yang dia sudah perbuat. Dia angkat cawan perjamuan, mohon dosa-dosanya agar diampuni. Ciri yang kedua, jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki keberanian. Nah, ini kita dapat membacanya di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kisah tentang Petrus dicatat begitu detail oleh Dr. Lukas. Ketika melihat Tuhan Yesus diadili, dia takut. Dia begitu takut. Dia menyangkal Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada Petrus, Petrus memberitakan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan yang menjadi juru selamat umat manusia. Dari kesaksian Petrus itu 3.000 orang diselamatkan. 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya dan dibaptis. Apakah sekarang kita sudah punya keberanian itu? Keberanian yang didasarkan oleh dorongan Roh Kudus. I thought you believe in love. I thought you believe in love for everyone. He hates me. You hear that? Say it again. Say it again. You hate me. Okay. That's okay. Look at me on camera. That's assault number 2. Are you a Christian too? I am, brother. You want to join us? I want to be baptized. Come. Ciri yang ketiga adalah memiliki karunia roh. Ada karunia bernubuat, ada karunia berkata-kata hikmat, karunia mengadakan mujizat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membeda-bedakan macam-macam roh. Dan yang paling penting, karunia bernubuat. Di sini saya ingin membahas sedikit saja karunia berbahasa roh. Kita harus tahu bahwa bahasa roh itu bukan untuk kita pertontonkan ke orang-orang, tetapi bahasa roh itu lebih tepatnya adalah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan jika berbahasa roh di depan banyak orang, Tuhan pasti menyediakan orang lain di sisinya untuk menafsirkan bahasa roh yang diucapkan itu.
So should I just pray? Yeah, just pray in tongues for a little while, and we all listen, and maybe some of us here will actually get an interpretation, or maybe it's you again, Eden. All right. All right. So I may just open up in prayer. Just, Lord, it is an adventure to live with you, and those gifts, that they are an adventure as well. And Lord, you say they operate by faith. And faith requires a bit of stepping out and courage. We are not in control, but Lord, we desire your gifts because you told us to desire them. And Lord, this morning, we want to hear what you have to tell us through the Spirit. And Lord, we want to operate in those gifts. And I pray that someone will understand and it'll be a word from you. In your name we pray. Amen. Atua shamatua patikas, atorena masufa patashi, nuto fasita apatufa matita, hanuashi sita ati. Amen. Did you know what it meant? No. So what did it mean? She said, "Yes, God, please heal all the people that are sick." Serious? Yes, God, please heal all the people that are sick. I'm just stunned. Someone else. Do you want me to have a go at praying? Yeah, okay. Yes. The literal translation, I believe, was the wind of my spirit of healing is coming into the people. Oh, so you got that, the wind, you confirm. Spirit of healing is coming into my people. Hey. Did you hear that? The literal translation, Bernadette is confirming what she heard. The wind of the spirit of my healing is coming into my people. I do something now that I may be in trouble for. And I apologize beforehand. But if that's the word we got, I know that someone is in church here this morning because she needs healing. So she's actually come for that. But she's very shy and she's the first time here. But I may call her forward anyway. Is that okay? Hadi, are you? So, I mean, we just had a word that God wants to heal. Are you happy to come? Maybe just come here and we pray for healing. Thanks, Eden. And do you want to say specifically what you want to be healed of? Diabetes. Diabetes. Yeah. How often do you have to inject yourself? Every time I eat. Every time you eat. Yeah. And how long have you had it? Since I was 5. Since you were 5. 19 years. And so you've come here this morning because you want to receive prayer for healing. Yeah. So, hey, this is God. Thank you, Lord. Maybe Helen, do you want to come as well? Just a few. We just lay. Sorry? Oh, Maeve. Maeve picked the spiritual gift of healing. Maeve, you want to come? Do you guys want to come and pray? And Eden, you can lay hands as well. What's your name? Cara. Cara. What's the name again? Cara. 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 Eden, you want to lay hands on Cara as well? And Maeve. And the whole church, can we just stretch out our hand? And Lord, we heard your affirmation again that you are a healing God and you're there for healing. There's a healing wind of the Holy Spirit here right now. And Lord, we pray for Cara, we pray for healing right now. In your name, we come against diabetes, that sickness. Lord, we just expel it, we take authority over it, we break its power over Cara in her body, Lord. And we release healing for her all over her body. Just release healing for her, Jesus. Speak healing to the body. I pray that disease will be gone and the injections can stop. And Lord, that the insulin will be working, that the pancreas is totally healed, that everything, all the sources where diabetes comes from is just healed right now, Jesus, in your name. Amen. I was praying for you this morning and the Lord said I had to use a specific phrase. I'm going to end on that, okay? So, Father, I give you thanks. And, Lord, I speak to this sick and infirmed body.
And Lord, I command every cell of this body to come into alignment with your creation, perfect in every way. Father, I ask for every blood cell to be perfectly formed, every chemical to be in the correct balance that you created it to be. And Father, so that the name of Jesus can be glorified, I speak healing, healing in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ciri yang keempat yaitu memiliki kuasa. Di dalam Alkitab ada dua kata kuasa. Yang pertama yang dipakai Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yaitu dunamis. Dunamis itu khusus. Kuasa khusus yang bekerja secara spontan, secara spektakuler. Contohnya, kata Yunani yang kedua yaitu exousia. Lebih tepatnya bukan kuasa, tetapi otoritas. Banyak dari anak-anak Tuhan yang punya kuasa, bahkan apa yang kelihatan mustahil seperti memindahkan gunung bisa dilakukan. Kisah ini dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat mengenai mujizat pindahnya Bukit Mokatam di Mesir. Memindahkan gunung dari satu titik ke titik yang lain sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya, udah punya belum kita kuasa ini? Yang jadi pertanyaan lagi, kenapa kita belum punya baptisan Roh Kudus ini? Nah, ketika saya gumulin pertanyaan ini, Tuhan kenapa? Dan Tuhan kasih saya satu ayat, yaitu di kitab 2 Korintus 3 ayat 14-16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya jadi bertanya, Tuhan, apa sih selubung itu? Sehingga kita tidak bisa memperoleh baptisan Roh Kudus itu. Ternyata ketidakpercayaan kita akan janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Itu yang menjadi selubung, yang menjadi penghalang kita memperoleh baptisan Roh Kudus. Berbicara mengenai janji, tentu kita tahu ada 2 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus percaya kepada yang memberikan janji. Dan yang kedua, kita harus taat perintah atau peraturan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemberi janji. Jadi kedua syarat ini harus kita lakukan. Ketika kita tidak melakukan
salah satu dari kedua syarat ini, maka jangan pernah berharap kita akan memperoleh janji tersebut. Sebenarnya ini yang terjadi di jemaat kita. Pertanyaannya, berapa persen dari kita yang percaya dan melakukan agar selalu dengar suara Tuhan? Tapi pertanyaan, berapa persen dari kita yang percaya dan mau minta sama Tuhan agar kita juga bisa punya kuasa atau karunia mengadakan mujizat atau menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Padahal jelas di Alkitab, di Kisah Para Rasul ini jelas Tuhan sudah janjiin loh. Kita tinggal minta sama Tuhan. Tetapi nyatanya apa? Kita malah sibuk membela diri menggunakan ayat 1 Korintus 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Nggak semua orang punya kuasa. Nggak semua orang punya karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengadakan mujizat-mujizat. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Kita seperti orang-orang yang pesimis. Belum apa-apa kita bilang nggak semua orang yang bisa. Padahal Tuhan sudah janjiin. Jelas di Alkitab Tuhan sudah janjiin, tapi kita pesimis, kita bilang enggak, kita sudah memblok. Ini dia yang jadi selubung kita. Kita sudah blok sendiri. Kita sudah blok dulu. Padahal Tuhan sudah janjiin. Nah, sekarang kita sudah jelas apa yang menjadi selubung penghalang kita memperoleh janji baptisan Roh Kudus, yaitu ketidakpercayaan kita dan ketidaktaatan kita. Mari Bapak Ibu, kita buang segala keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita akan janji-janji Tuhan. Kita mau buang semuanya itu dan kita mau minta baptisan Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sebagai penutup, saya mau bernyanyi satu pujian Percaya Patuh. Liriknya ini sangat menguatkan kita semua. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan dari hidup kita ini daripada
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.